Nah, ini bagaimana Bunda menyikapi ketika ada perkara misalnya dispensasi nikah, bagaimana pedoman kita para hakim ini jangan sampai ada istilah gini Bunda, oh sudah ajukan saja, mudah kok, hakimnya pasti ngabulin gitu. Inilah yang menjadi fenomena dan menjadi viral di Indonesia, bahwa perkawinan anak di bawah umur ini sangat banyak, tetapi yang terdeteksi ini hanya sekitar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sikar kita berjumpa lagi di podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah hari ini Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Karena kalau menunggu jadwal beliau rasanya mustahil bisa hadir di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Akan tetapi dengan kelapangan dada beliau hadir di sini. Sosok ini tidak asing bagi warga peradilan agama, karena nama beliau saya yakin semuanya pasti kenal dengan beliau. Sosok beliau selalu menginspirasi kita. Siapa lagi kalau bukan bunda kita, Dr. Anda Haja Nurjanasab SH MH. Beliau adalah Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bunda ya? Sehat seperti yang nampak di podcast ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Bunda di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Ini yang kedua kali Bunda. Bunda menginjakkan kaki di sini yang kedua kali. Dulu di tahun 2020, sekarang 2020 apa 2021? 2021, maaf Bunda. 2021 dan di 2023. Kami sekali lagi Bunda merasa bangga, Bunda merasa bahagia, Bunda bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini, apalagi bisa duduk di podcast kami. Ini suatu keistimewaan bagi kami Bunda. Ya Bunda, sebenarnya walaupun semua orang insan peradilan agama pasti kenal sama Bunda, tapi ada istilah Bunda, tak kenal maka tak cinta, kayak gitu kan? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Oke. Lanjut istilahnya. Perkenalan dulu sedikit Bunda tentang Bunda dulu pernah tugas di mana, asal dari mana, segala macamnya. Ya, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat peradilan khususnya di wilayah Riau. Ya, di wilayah Riau yang saya cintai. Saya Nurjanasab. Pertama kali saya menjadi warga peradilan agama itu di tahun 1993. Jadi saya ini angkatan kedua. Yang angkatan pertama itu yang sudah menjadi KPT ada Pak Zulkarnain, waktu itu juga ada Pak Fauzan menjadi atasan saya sebagai direktur. Pertama kali saya ditugaskan di Pengadilan Agama Sinjai, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Oh, Makassar, Sulawesi. Di wilayah Makassar juga. Kemudian sekitar, karena kami waktu itu krisis moneter ya, krismon waktu itu 98 sehingga ya 98, kemudian kami terhambat sangat lama cakimnya ya. Cakimnya, kemudian dari tahun 93 94 ditugaskan pertama menjadi PNS, kemudian 99 itu baru kami menjadi hakim
dulu jadi hakim itu tes lagi bunda atau enggak? Atau tidak udah, tes lagi, masih hakim? Sudah calon hakim. Oh, calon hakim. CPNS calon hakim. Kemudian karena krisis moneter sehingga tertunda menjadi hakim. Tahun 9, jadi lama banget jadi PNS. Kemudian tahun 98 akhir keluar SK hakim dari presiden. Waktu itu pertama ditempatkan di Pengadilan Agama Sinjai, kemudian kurang lebih 2 tahun saya dimutasi ke Pengadilan Agama Watampone. Belum ada waktu itu seperti sekarang bahwa harus dari kelas 2 ke kelas 1B, kemudian kembali lagi saya ke kelas 2, dimutasi lagi ke Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Oh, jadi yang pertama tadi 1B bunda waktu pindah? Kedua kalinya. Iya, kedua kali kelas 1B. 2, kemudian ke 1B, pindah lagi kemudian ke pindah lagi ke kelas 2. Waktu itu kan belum ada pola yang seperti sekarang ini. Iya. Kemudian tahun 2005 saya dimutasi ke Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Sungguh Minasa, ya. Kemudian tahun 2011 karena waktu itu anak saya yang pertama lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jalur undangan, maka saya mutasi ke Pengadilan Agama Bekasi tahun 2011 bulan Oktober. Oh iya. Setelah di Bekasi kurang lebih 1 tahun, saya dimutasi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan waktu itu saya dilantik di PA Jakarta Pusat, tetapi langsung menjadi hakim justisial di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013. Kemudian tahun 2013 saya 1 tahun menjadi hakim justisial. Kemudian pada bulan Februari 2014 saya dilantik menjadi Kasubdit Mutasi Hakim Badan Peradilan Agama, sehingga seluruh hakim waktu itu pasti mengenal yang namanya Nurjana Syaf. Jadi kurang lebih 6 tahun saya menjadi Kasubdit Mutasi Hakim, kemudian saya ikut Opin Bidding untuk yang eselon 2. Alhamdulillah di akhir tahun 2019 saya dilantik menjadi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sejak berdirinya Badan Peradilan Agama baru pertama kali ada dari gender menduduki eselon 2 tersebut. Satu-satunya bunda sekarang. Sampai dengan sekarang. Alhamdulillah diberikan kepercayaan. Alhamdulillah. Itu tadi bunda, kalau bilang kata bunda tadi semua orang pasti kenal. Iya pasti kenal bunda. Kalau ada insan peradilan agama nggak kenal bunda, itu kayaknya SK-nya harus dipertanyakan bunda. Benar. Kalau nggak kenal dengan bunda, istilah SK-nya dipertanyakan. Apalagi kalau saya katanya sih, saya itu orangnya jutek, saya itu orangnya tidak suka sih istilahnya ini, basa-basi gitu ya. Tidak basa-basi. Tapi betul. setelah, dan memang banyak yang menyampaikan, oh ternyata Nurjana seperti ini ya. Jadi itulah kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Ya kan, tidak sayang maka tidak cinta. Setelah kami ngobrol, oh ternyata bunda enak ya itu. Benar-benar kesan pertama saya bunda, jujur saya katakan bunda, saya tadi udah kita cerita di balik sebelum kita podcast, saya cerita ketika saya ujian protes wakil pada saat itu, saking groginya saya bilang kayak gitu tadi bunda, 8 nilai itu saya gini, jari 10 bilang, oh itu bukan 8, itu 10, itu saking groginya. Tetapi ketika kenal dan kita berjumpa secara fisik baru kali ini saya bunda dengan bunda, saya ngelihat bunda, justru berbeda. Saya melihat bunda sangat friendly, sangat terbuka ketika bisa bercerita, bercengkerama, tukar pikiran, bahkan dari segala macam jauh yang saya bayangkan. Tanda kutip bunda, maaf ini, ketika orang timur itu kan selalu tegas kan bunda, selalu tegas, dan itu pada bunda yang kami lihat selama ini kayak seperti itu. Tapi memang harus butuh sosok seperti itu bunda di Badilang. Iya, makanya itu kan menjadi inspirasi saya itu adalah
yang mantan wakil ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, Ibu Mariana. Itu kan beliau orangnya tegas, dan memang kita harus perlu untuk tegas seperti itu. Kita tidak boleh lemah. Betul. Karena kalau kita lemah itu, maka kebijakan yang akan kita sampaikan itu agak susah. Betul, Bunda. Jadi harus bukan bahwa kita keras seperti apa, tapi ketegasan. Nah, inilah mungkin yang selalu katakan oleh sebahagian itu bahwa Ibu Direktur itu begini-begini. Padahal jadi, karena orang belum bisa membedakan, Bunda, antara tegas dengan apa istilahnya jutek atau Bunda tadi istilah macam. Istilah tegas itu kan bukan marah kan, Bunda. Istilahnya memang Bunda harus di posisi itu ketika harus mengambil satu kebijakan, Bunda, kan kayak itu. Dan memang harus kita lakukan. Dan saya juga ingat ada Pak Ketua Mahkamah Agung waktu itu masih Pak Hatta Ali mengatakan bahwa memang kita perlu untuk tegas, dan perlu memang untuk kita ada waktunya kita marah, dan ada waktunya memang kita harus merangkul, tetapi tidak boleh bahwa kita marah terus, enggak. Betul Bunda. Karena harus memang seperti itu. Ada tempatnya, Bunda. Dan juga tipe-tipe pemimpin itu kan beda-beda. Dan kita di lingkungan peradilan memang harus seperti itu. Kita harus tegas dan kita harus disiplin. Nah, itulah kapan tidak sesuai dengan yang kita seperti itu, harus kita gencar untuk menyampaikan. Mantap, Bunda. Satu-satunya Sri Kandi di Badilat. Itu. Sampai sekarang. Dan dari dulu memang belum ada, Bunda, ya, di Badilat itu perempuan yang bisa menduduki jabatan di eselon 2 kan? Iya. Bunda berarti yang pertama kali? Iya, saya yang pertama di untuk yang eselon 2. Kemudian saya juga yang pertama menjadi Kasubdit Mutasi Hakim sejak kita satu atap dengan Mahkamah Agung. Wow, pecah rekor itu, Bunda. Mudah-mudahan banyak Sri Kandi penerus Bunda selanjutnya. Harapan saya juga seperti itu. Karena kami yakin bahwa kekuatan hakim perempuan di Indonesia ini masih sangat minim, sangat sedikit dibandingkan pimpinan pun yang menjadi pimpinan pengadilan agama baik di kelas 2, 1B, 1A dan tingkat banding itu sangat minim. Olehnya itu memang saya agak keras kepada para hakim perempuan yang memang agak lemah. Betul. Dalam artian bukan lemah kualitasnya, tidak. Maksud saya begini, karena seorang pemimpin itu, keberhasilan seorang pemimpin, apalagi seorang perempuan itu tidak dikatakan bahwa harus meninggalkan habitatnya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu. Nah, kesuksesan seorang perempuan, pemimpin perempuan itu manakala dilihat dari sukses dalam mengantarkan anak-anaknya dan juga bagaimana sukses dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini sebagai pimpinan di pengadilan agama. Kesuksesan itu kalau saya lihat harus seiring sejalan. Jadi kita tidak boleh bahwa kita sukses dalam kantor sebagai pemimpin, tetapi di keluarga kita tidak sukses mengantarkan anak-anak kita yang menjadi generasi kita ke depannya. Mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikannya harapan Bunda di kami junior Bunda istilahnya. Mudah-mudahan kami bisa menerjemahkan itu dalam bentuk karya nyata di tingkat pertama. Oke, Bunda, saya jujur, Bunda, saya mengenal Bunda di akhir-akhir ini yang memang concern terhadap satu masalah terhadap perempuan dan anak, gitu ya, perempuan dan anak. Dan Dirjen Badilat setahu saya sudah juga mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan nomor 1595 kalau 2021. Itu juga dikeluarkan, dan Perma juga ya, Bunda, yang sudah keluar 7 tahun 2000, Perma 7, Bunda, ya, sudah dikeluarkan juga bagaimana cara mengadili perempuan dan anak. Nah, begini, Bunda, sebenarnya apa yang melatar belakangi Bunda begitu menyuarakan, begitu gimana ya, memperjuangkan hak perempuan itu memang harus diperjuangkan, Bunda, ya kan? Apalagi di mata hukum kadang perempuan ini merasa seolah-olah
ya sudah nggak ada istilahnya, nggak ada kekuatan kan Bunda selama ini. Dan Bunda secara tidak langsung yang pemikiran Bunda bagaimana membela itu kayak gitu kan. Nah ini yang melatar belakangi Bunda untuk berpikir bagaimana cara perempuan dan anak ini di mata hukum mempunyai kepastian yang kuat. Itu apa yang melatar belakanginya Bunda? Pertama yang melatar belakangi itu adalah setelah saya menjadi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, kami melihat bahwa belum ada selama ini terkait dengan bagaimana sih cara memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian yang kedua, kami selalu menganalisa karena banyaknya masukan-masukan terkait dengan eksekusi. Kami selalu melihat apa sih kendala sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim ini tidak terlaksana terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa perkara yang masuk ke pengadilan agama seluruh Indonesia adalah didominasi oleh perkara perceraian. Betul, cerai gugat. Yang kalau kita presentasikan perkara yang masuk ke pengadilan agama ini terkait dengan perkara perceraian adalah sekitar 75 atau 76%. Betul. Ya. Betul. Jadi kami melihat secara langsung bahwa perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama ini sangat sedikit mengakomodir terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sehingga kami menyampaikan kepada Bapak Dirjen waktu itu masih Pak Acok Nur di tahun 2020 bahwa perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama adalah sangat sedikit terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Sehingga waktu itu kami langsung diperintahkan oleh Pak Dirjen untuk menganalisa dan langsung turun ke pengadilan tingkat banding melihat putusan itu. Dan waktu itu ada 7 pengadilan tinggi agama yang kami melakukan semacam sampel ya. Termasuk waktu itu di Aceh, kemudian di Semarang, di Jawa Timur, di Mataram, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang kami melakukan kegiatan tersebut. Dan hasil yang kami dapatkan itu bahwa ternyata hak-hak perempuan dan anak ini hanya sekitar 3% dari perkara perceraian itu yang mengakomodir terkait dengan hak perempuan dan juga hak anak, terutama hak anak ini. Sementara perkara perceraian setiap tahunnya ini ada sekitar setiap hari itu masuk perkara perceraian itu ada sekitar kurang lebih 1000. Nah, kalau dikalikan dalam per bulan itu berapa? Betul. Berapa perkara perceraian yang memang tidak terpantau terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Sehingga keluarlah kebijakan Pak Dirjen yang tadi Adinda sudah sampaikan, keluar kebijakan polisi Pak Dirjen. Kemudian juga kami bagaimana supaya mensosialisasikan kepada seluruh hakim terkait dengan mengedepankan hak-hak perempuan dan anak. Apalagi sudah ada perma terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Yang perma nomor 3 kan? Yang selama ini tidak, para hakim pengadilan agama ini sangat minim juga untuk mengimplementasikan perma nomor 3 tersebut. 3 tahun 2017. Perma nomor 3 tahun 2017. Sehingga itulah yang melatar belakangi, dan juga di 2 tahun terakhir ini salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan di tahun 2023 masuk juga menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Bahkan sudah di-launching aplikasi di gugatan mandiri. Jadi kalau sahabat peradilan memakai aplikasi gugatan mandiri, insya Allah hak-hak perempuan dan anak itu tidak
tidak ketinggalan. Ya, otomatis karena dia itu masuk, Bunda. Secara langsung sudah masuk hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oke, Bunda. Nah, itu. Sebenarnya Bunda gini, kalau salah diluruskan Bunda ya. Kalau dulu Bunda, ketika kenapa banyak perceraian, kadang kala perempuan ini berpikir gini, lolos saja, lepas saja hidupnya dari kesusahan menghadapi suami segala macam, itu sudah bersyukur sekali, Bunda, sudah kan. bersyukur, benar. Jadi kadang mereka berpikir yang penting cerai aja dah. Kalau soal lain itu nggak, bahkan kita tawarkan nggak usah. Yang penting saya udah bercerai saja, mau ada harta, mau segala macam silakan ambil. Artinya kadang perempuan juga merasa sudah pada sampai titik menyerah gitu kan, Bunda. Ya memang tadi Bunda, karena memang kepastian berdasarkan kata Bunda tadi, latar belakang tadi membentuki semacam kebijakan tadi itu yang diungkapkan Bunda tadi. Ya memang faktornya itu tadi Bunda. Kadang perempuan itu juga sendiri kadang apatis dia dengan nasibnya sendiri, kan Bunda. Ya, nah itulah salah satu juga itu yang melatar belakangi. Betul. Kenapa kita tidak memperjuangkan hak-hak perempuan, sementara tidak ada perempuan yang korban, tidak ada anak yang korban perceraian kalau bukan dengan tangan para hakim ini yang mengutuk palu. Betul. Ya, yang tadi saya setuju tadi yang Adinda katakan bahwa perempuan itu sudah merasa sangat puas, sangat gembira manakala dia diputuskan hubungannya dengan si suaminya itu. Tetapi karena mereka para perempuan itu tidak ketahui. Nah, inilah mungkin dengan perkembangan zaman seperti ini kita juga punya pemikiran sekarang bahwa kita tidak mau masa depan kita, masa depan anak-anak korban perceraian ini tidak tertangani. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap tahun ada sekitar 54.000 perkara perceraian. Kalau dirata-ratakan dalam satu perceraian itu 2 anak, berapa anak yang tidak tertangani, berapa anak yang korban perceraian yang akan menjadi nanti tidak punya masa depan. Iya, betul. Nah, kitalah ini yang memperjuangkan hak-haknya. Karena kalau mereka itu dia sudah angkat tangan. Yang tadi Adinda sampaikan bahwa mereka diputuskan saja perceraiannya sudah bahagia. Betul. Dia tidak memikirkan karena saking mereka tidak punya kekuatan. Betul. Karena mereka memang yang terzolimi, mereka yang tertindas. Dan ini salah satu menjadi konsen kita, dan bukan hanya kita di pengadilan agama, bukan hanya Mahkamah Agung, tetapi ini sudah isu nasional. Betul. Ini sudah menjadi strategi nasional terkait dengan perempuan. Gender. Dan ini masuk dalam yang dikatakan pengadilan inklusi itu adalah yang termasuk inklusi di sini bukan hanya disabilitas, termasuk perempuan, termasuk anak, termasuk para orang tua, termasuk juga wanita hamil, wanita menyusui, itu yang masuk yang diberikan perlindungan. Nah, inilah yang kita mau implementasikan ke pengadilan agama, karena ini sudah menjadi strategi nasional, masuk dalam konsennya pemerintah terkait dengan perempuan dan anak. Maka kita menyambut kebijakan tersebut, kita langsung segera merespon kebijakan seperti itu. Bagaimana sih memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak? Nah, kita tambah di sini, kita memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang pasca perceraian. Karena itu yang masuk ke pengadilan, itu yang menjadi ranah kita. Kalau untuk yang di luar, yang perempuan-perempuan yang di luar itu bukan ranah kita. Itu ada yang punya ranah sendiri, tapi perempuan yang datang ke pengadilan agama, itulah yang menjadi ranah kita untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan perlindungan juga kepada anak. Yang selalu saya katakan pada saat diberikan kesempatan berbicara seperti ini, bahwa generasi ke depan, generasi Islam ke depan, khususnya para anak ini, kalau kita tidak lindungi, kita tidak memperhatikan sekarang, itu seperti apa nanti ke depannya. Yang tadi saya sudah katakan bahwa setiap tahun itu ada lebih 1.000 anak korban perceraian. Itu hanya dirata-ratakan 2.
Kan bahkan ada yang 3 sampai 5 anaknya itu yang korban perceraian. Betul. Yang selama ini kita lihat sendiri, karena saya juga ini kan basicnya seorang hakim ya. Betul. Yang pada saat masih memegang palu itu saya juga memutus perkara seperti itu, dan memang anak-anak itu tidak diberikan perlindungan. Tetapi dengan adanya pengalaman seperti itu, saya sudah berkomitmen bahwa pada saat saya punya kewenangan seperti ini, bisa mempengaruhi adik-adik saya di pengadilan, maka saat ini saya akan mengajak kepada para hakim bagaimana sekarang ini kita mengedepankan, kita memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi generasi kita. Betul. Yang kata Pak Dirjen saya ambil bahwa generasi kita ini ke depan seperti apa kalau tidak dari sekarang kita lindungi. Bagaimana anak-anak ini menjadi anak yang bisa dijadikan sebagai pengganti kita nanti ini. Kalau tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak diberikan gizi yang baik, bagaimana bisa bersaing dengan anak-anak yang lain? Artinya peradilan agama ke depan memang sudah ramah perempuan dan anak. Iya. Memang seharusnya seperti itu. Concern kita itu. Ya, betul. Kita bagaimana perempuan tidak ada lagi yang merasa terzalimi. Betul. Perempuan ke depannya tidak ada yang merasa tidak dilindungi. Tidak terzalimi, tidak dilindungi, dan juga anak-anaknya. Sehingga tadi di dalam gugatan mandiri itu saatnya sekarang saya dengan LSM, saya dengan PK, saya dengan IPG selalu mengatakan bahwa saatnya sekarang para perempuan kita paksakan untuk mengetahui hak-haknya. Kemudian yang kedua, saatnya sekarang para perempuan kita paksakan untuk menuntut hak-haknya, bukan untuk dirinya sendiri tetapi hak anak pun dipaksakan. Sehingga nanti kita ke depannya masyarakat sudah tahu bahwa oh ternyata ada hak-hak kami yang kami wajib tuntut, ternyata ada hak-hak anak kami yang kami bisa mintakan di pengadilan. Betul. Nah itu memang edukasi seperti ini Bunda memang sangat berharga sekali. Bunda, karena memang tadi Bunda memang kebanyakan perempuan kadang-kala nggak tahu kan Bunda kayak gitu. Nah kalau terkait gini Bunda, ketika perkara masuk tentang ini segala macamnya terkait dengan pasif dan aktifnya hakim terutama di pengadilan agama terhadap hak perempuan dan anak, ini sejauh mana Bunda membolehkan hakim dalam artian kapan dia aktif? Kita kenalkan bahwa hakim itu pasif. Apa yang disodorkan itu yang diadili. Nah sekarang kan ketika kebijakan ini keluar, seolah-olah kita keluar dari patron itu kan Bunda. Seolah-olah bahwa hakim itu ya diperbolehkan aktif dengan menjunjung tinggi bahwa hak perempuan memang harus dibela. Bukan dalam artian kita memihak gender bukan Bunda, tetapi kita memperjuangkan yang masa depan yang kata Bunda sebut tadi. Ini batasan hakim aktif dan pasifnya, batasannya sejauh mana tuh Bunda kira-kira menurut Bunda? Baik, sebelum saya jawab itu saya akan menyampaikan dulu bahwa ada asas peradilan yang selama ini masih banyak hakim yang memegang itu. Nah, betul. Jadi tidak boleh diminta, tidak boleh dikabulkan sesuatu yang tidak diminta. Tidak diminta, betul. Apa sih bahasa hukumnya itu? Ya ultra petita benar. Ultra petita pertium. Kalau dikabulkan yang tidak diminta, maka itu nanti kita bisa diadukan dan bisa kena nanti disiplin. Tetapi para hakim yang khususnya terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, para hakim yang masih berpikir dan masih kuat memegang asas itu, mungkin tidak bisa diterapkan di dalam hak-hak perempuan dan anak. Kenapa? Itu kan sudah ada Perma nomor 3 tahun 2017, perempuan berhadapan dengan hukum. Artinya ini payung hukum Bunda ya? Itu sudah payung hukum. Untuk melindungi hakim ini ya bahwa diperbolehkan ada batasan aktif Bunda ya, berarti seperti itu. Nah inilah yang selama ini bagaimana supaya dikuatkan dalam mediasi. Betul. Kemudian juga biasanya kalau cerai talak itu hakim secara ex officio memberikan pembebanan kepada suaminya untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan juga kepada anak-anaknya. Betul. Itu untuk persepsi yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat
Perma nomor 3, kemudian juga sudah ada keputusan Kamar Agama bahwa bukan hanya cerai talak yang diberikan hak-hak perempuan dan anak, tetapi cerai gugat pun sudah bisa diberikan. Bahkan perkara perstek pun bisa diberikan. Dengan mengacu tadi dengan payung hukumnya itu Perma nomor 5. Ya, betul. Berarti ini meyakinkan kita berarti kan ya. Melalui podcast ini kita bisa menjadi bahwa bahan rujukan untuk para hakim, terutama pengadilan agama, bahwa ya hakim bisa aktif dan kita jangan takut bahwa kita ada dilindungi Perma 3 2017 kan, benar seperti itu ya maksudnya yang ingin disampaikan. 3 Perma nomor 3 2017 betul kan, benar seperti itu. Nah tapi memang iya Bunda, berdasarkan sema juga sekarang, dulu cerai gugat kan nggak bisa kan Bunda? Iya, dulu itu saya masih ingat nggak boleh kan Bunda? Cerai gugat itu tidak boleh, bahkan dikatakan dulu ada arahan dulu bahwa kalau ada cerai gugat tidak boleh dikumulasi. Betul. Iya kan? Biarkan berdiri sendiri dulu cerainya, setelah cerai baru mengajukan untuk nafkah istri, nafkah anak, bahkan harta bersama. Betul. Nah ini sesuai enggak dengan asas itu, sederhana, cepat dan biaya ringan? Enggak kan? Tidak. Coba. Justru malah mana sederhananya di situ? Mana biayanya? Iya. Itu kan kalau biayanya kalau dipisahkan itu kan mengajukan lagi perkara. Malah double berlipat-lipat biayanya. Belum waktu lagi kan? Jadi harus kita merespon tentang saya sangat setuju tentang asas peradilan cepat, sederhana, cepat dan biaya ringan. Betul. Nah, saya menyampaikan lagi kepada sahabat peradilan bahwa inilah salah satu inovasi yang dibuat oleh Badilak terkait dengan gugatan mandiri. Betul. Karena dengan memakai gugatan mandiri, maka semua hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu sudah terakomodir. Bahkan saudara-saudara kita pun yang berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas, itu sudah terakomodir di situ. Sudah bisa terdeteksi dari awal. Jadi majelis hakim tidak perlu lagi melihat nanti kalau masuk persidangan baru kelihatan bahwa oh dia disabilitas. Tetapi dari awal gugatannya itu, sehingga kebijakan dari Badilak ini kami sangat mengharapkan kepada seluruh pengadilan agama, mulai dari gugatannya itu sudah mengakomodir, sehingga tidak ada lagi kesannya hakim, wah kami tidak mau mengabulkan ini karena takut tidak diminta. Tapi kalau dari awal dengan memakai gugatan mandiri kan dari awal itu gugatannya sudah terakomodir terkait dengan apa sih hak-hak istri itu, betul. apa sih hak-hak anak itu, iya kan? Betul. Dan juga banyak hakim yang belum paham itu, yang hanya memberikan kepada anak nafkah setiap bulan itu. Bukan hanya nafkah, itu juga ada kan biaya pendidikannya di situ, ada juga biaya kesehatannya, dan juga setiap tahun itu harus meningkatkan, jangan sama terus. Jadi beda lah. Ya, kenaikan biasanya kami pakai kalau di sini udah biasanya kami pakai kenaikan 10%. 10% sampai 15% itu. Betul. Biasanya yang pengadilan itu ada yang sampai 15% kenaikan. Karena memang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang memang mengatur itu benar. Kenaikan itu inflasi benar. Inflasi itu kan seperti itu. Jadi saya kira sahabat peradilan khususnya para hakim, manakala kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan juga SEMA yang dikeluarkan oleh Kamar Agama itu benar-benar dilaksanakan, itu insya Allah korban perceraian itu yang ada di pengadilan agama itu bisa teratasi. Karena itu tadi, apalagi masyarakat kita ini yang ke pengadilan agama melakukan perceraian itu rata-rata karena memang tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa rata-rata yang melakukan perceraian yang masuk ke pengadilan agama itu adalah menengah ke bawah. Betul. Adapun memang yang ekonominya ekonominya mapan.
yang ekonominya mapan itu memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Bukan juga bahwa si perempuan ini bagus ekonominya, hartanya banyak, tetapi tidak diberikan hak untuk anaknya, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Ya memang gitu Bunda. Yang kalau di pengadilan itu kita kadang nasihati, ibu sekarang menyelesaikan masalah ibu, iya, tetapi dari akibat dari perceraian itu kalau tidak diperjuangkan anak segala macamnya, ini yang sulit. Karena kadang-kadang begini Bunda, kebanyakan dari kasus yang masuk ini Bunda, rata-rata sudah ditinggalkan oleh suami, sementara anak ini ditelantarkan kan. Nah makanya anak ini harus butuh kepastian. Benar. Untuk masa depannya kan Bunda. Artinya kalau dia tidak punya pegang, gimana dia mau menuntut? Kan seperti itu kan Bunda ya? Jadi memang banyak pertanyaan lah, bagaimana mau diberikan hak anak, bagaimana mau diberikan hak istri, khususnya yang cerai gugat ini, kalau suaminya tidak hadir, iya kan? Sepanjang bisa si istri membuktikan bahwa si suaminya punya pekerjaan, maka itu diberikan. Tetapi dengan pemikiran kami ini belum dijadikan sebagai payung hukum ya. Sahabat peradilan ini belum dijadikan sebagai payung hukum. Cuma kami sudah melakukan perbincangan dengan teman-teman di peradilan agama, para hakim juga. Kami sudah punya juga pemikiran bahwa kalau tidak punya pekerjaan atau si istri tidak bisa membuktikan pekerjaan si suami, apakah tidak bisa diberikan penghukuman kepada suami tersebut? Karena kita tidak bisa menjamin apakah si suami itu nanti tiba-tiba datang dengan membawa harta yang banyak, ataukah dia bisa mempunyai pekerjaan yang bagus. Maka pada saat itulah kewajiban seorang suami kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu bisa terimplementasi. Oke lah, kepada istrinya itu memang tidak ada yang bisa diberikan, tetapi kepada anaknya, karena ini suatu kewajiban seorang bapak memberikan nafkah kepada anak. Paling tidak ada kepastian hukum. Jadi inilah sahabat peradilan, kita membuka wacana ini. Dan saya juga sebagai Direktur Pembinaan Administrasi, ayo kita berdiskusi seperti apa yang kebijakan yang akan kita lakukan ke depannya ini. Apakah yang seperti ini yang tidak diketahui pekerjaan suaminya ini, apakah bisa diberikan penghukuman demi untuk anak ini, demi untuk kelangsungan anak ini. Apalagi kalau si istrinya ini memang ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan. Itu lagi benar. Jadi masalah kan? Itu tadi yang saya bilang, ini belum final. Kita berkomunikasi, kita berdiskusi bagaimana kedepannya terkait dengan seperti permasalahan seperti ini. Karena kebanyakan permasalahan seperti ini tidak punya pekerjaan suaminya, ya kan? Bagaimana caranya ditetapkan dia untuk bertanggung jawab terhadap anak ini? Oke lah, kepada mantan istrinya ini tidak diberikan, tetapi ini anak. Sehingga pemikiran saya ke depannya, bagaimana supaya ikatan antara seorang ayah dengan anak ini bisa terjalin. Karena tidak mungkin seorang anak ini akan melupakan kalau seorang bapak tetap mengingat anaknya, artinya tetap memberikan dia setiap bulan, hak anak ini tetap dipenuhi. Tidak akan mungkin seorang anak akan lupa ayahnya, manakala anak ini nanti ke depannya akan berhasil. Ada keterikatan secara psikologis kan Bunda. Keterikatan. Anak ini pasti akan merasa bahwa gara-gara pemaksaan oleh seorang hakim menjatuhkan putusan untuk memberikan nafkah kepada saya selaku anaknya, sehingga saya punya pendidikan, saya punya pekerjaan, saya punya rezeki seperti ini. Insya Allah anak ini tidak akan lupa ayahnya. Sehingga itu tadi bukan hanya faktor tanggung jawab seorang ayah, tetapi insya Allah tanggung jawab seorang anak kepada ayahnya ini akan tetap terjalin. Pasti anak ini akan ingat. Nah inilah yang saya akan menggugah kepada para sobat peradilan yang mendengarkan podcast ini betul Bunda. Untuk bisa tetap terjalin silaturahmi, terjalin komunikasi antara seorang ayah dengan anak gara-gara seorang hakim memaksakan tadi itu untuk memberikan
memberikan hukuman kepada seorang ayah, memaksakan seorang ayah untuk memberikan nafkah, kewajiban kepada anaknya. Betul. Insya Allah bukan hanya kita mendapatkan keberkahan nanti di dunia, tetapi insya Allah karena ini komunikasi yang kita jalin antara seorang ayah dengan anak. Nah itu. Kalau saya menyimpulkan berarti Bunda, apa yang telah digagas oleh Badilak, apa yang telah panjang lebar dijelaskan oleh Bunda tadi, memang ini bentuk ijtihad baru kan Bunda. Kalau kita mengenal fikih klasik, kita tidak mengenal itu kan Bunda? Tidak ada sama sekali. Karena kan tidak boleh dihukum seseorang yang tidak punya apa-apa. Tetapi tadi saya katakan ini belum kebijakan. Saya hanya membuka pemikiran, membuka wacana. Ayo kita diskusikan. Salahkah yang akan kita lakukan atau bisakah kita lakukan seperti itu? Karena bukan untuk urusan dunia yang saya kedepankan ini. Saya ingin urusan akhirat karena luar biasa pahala yang dilakukan oleh seorang hakim yang mengikatkan silaturahmi antara seorang ayah dengan anak melalui putusan. Iya, melalui putusan yang selama ini kita sudah lihat di keseharian kita. Seorang ayah mana ada komunikasi dengan seorang anak. Iya kan? Sudah putus. Kalau putus perceraian sudah putus juga. Itu kebanyakan loh fakta. Survei membuktikan. Tetapi dengan adanya pemikiran kita sekarang ini, perkembangan pemikiran kita, bahwa kita berniat, kita bertujuan bagaimana supaya ikatan antara seorang ayah dengan anak itu tetap terjalin. Tidak putus. Yang selama ini putus kan? Saya membuka wacana ini. Mari kita berdiskusi, mari kita mencari solusi yang terbaik demi untuk generasi kita ke depan. Kalau saya melihat justru Bunda, pemikiran Bunda seperti itu justru malah itulah ruh sebenarnya ketika putusan hakim yang memutus bahwa hak anak ini terjaga melalui keputusan. Itu justru ruhnya Bunda. Yang diungkapkan Bunda itu justru ruhnya hakim. Ya apalagi kalau kita ini pengadilan agama bisa berpahala tadi kan Bunda. Istilah ijtihad kita bisa dinilai ibadah kan seperti itu Bunda. Dan memang kan sudah ada beberapa pengadilan yang tidak memberikan akte cerai kalau putusan itu belum terlaksana, khususnya di cerai gugat kan? Cerai gugat itu ada beberapa yang sudah tidak memberikan akte cerai kepada mantan suaminya itu kalau tidak melaksanakan. Nah itulah yang saya katakan sekarang ini perkembangan kita bagaimana supaya hak-hak anak ini semaksimal mungkin dan bisa nanti terjalin. Itu tadi yang saya katakan. Saya pinginnya silaturahmi antara seorang ayah dengan anak tidak putus. Kemudian kalau memang toh belum ada harta atau belum ada pekerjaan si suami, nanti berlakunya itu pada saat si bapaknya ini punya pekerjaan. Iya kan? Apa yang mau diambil kalau memang tidak ada. Tapi itu tadi kita tidak bisa menjamin apakah dia nanti langsung punya pekerjaan yang bagus atau tidak. Sama juga anak ini, kita tidak bisa menjamin apakah anak ini tidak menjadi anak nanti yang seorang pejabat, menjadi diberikan rezeki oleh Allah, maka anak ini insya Allah kita harus berprasangka baik ya. Insya Allah anak ini tidak akan melupakan ayahnya, walaupun sudah pisah artinya orang tuanya Bunda. Benar. Oke Bunda, ini untuk edukasi masyarakat Bunda yang kita bicarakan. Jadi sebenarnya apa saja sih yang bisa dituntut oleh perempuan ketika di dalam gugatan mandiri juga sebenarnya sudah terakomodir langsung kan Bunda ketika melalui gugatan secara gugatan mandiri. Ini sekedar untuk mengedukasi masyarakat Bunda. Jadi apa saja sih hak perempuan yang secara otomatis bisa diperjuangkan di peradilan agama ini Bunda? Baik, sahabat peradilan dan juga para pendengar yang bisa apa namanya? Kalau kami nyebutnya ini kena podcast kita nama bisiker Bunda. Para bisiker. Khususnya kepada para perempuan yang ada di Kabupaten Pelalawan.
pelelawan ya. Yang saya lancarnya itu adalah Pangkalan Kerinci. Pangkalan Kerinci. Iya. Karena Pangkalan Kerinci, makanya kalau ada bilang pengadilan agama, enggak ada pengadilan agama pelelawar itu. Yang saya tahu itu pengadilan agama Pangkalan Kerinci. Betul. Nah, khususnya di wilayah hukum Pangkalan Kerinci ini, para perempuan itu, bahwa ada hak-hak ibu-ibu yang bisa dituntut di pengadilan agama manakala akan ke pengadilan agama untuk berhadapan menuntut keadilan. Betul. Ya kan? Iya. Ada hak-hak ibu itu, ada namanya nafkah iddah 3 bulan. Wajib seorang suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Betul. Kenapa sampai diberikan itu? Karena para perempuan, para mantan istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain selama 3 bulan tersebut. Masa iddah namanya. Masa iddah, ya. Masa tunggu. Kemudian ada namanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu adalah hadiah. Iya, betul. Ya, namanya kita pernah bersayang-sayangan, kita pernah berkasih. Nah, kita berikanlah kenang-kenangan terakhir kepada mantan istri. Nah, para ibu-ibu ada yang dituntut itu namanya mut'ah. Oke. Kemudian pada saat masih tinggal bersama atau kita tidak sudah berpisah dengan suami, kemudian dia tidak sekian bulan, sekian tahun tidak diberikan nafkah, maka itu juga bisa dituntut nafkah. Bisa diminta nafkah lampau. Iya, betul. Kemudian ada yang kala tidak penting itu adalah terkait dengan hak-hak anak kita. Jadi saya mengharapkan kepada para perempuan yang mengikuti nanti atau mendengar podcast ini, tolong anak-anak jangan dilupakan. Jangan karena kepentingan kita sebagai seorang ibu, seorang istri, sehingga kita melupakan hak anak tersebut. Hak anak itu apa? Yang pertama adalah hak asuh. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Kemudian yang ketiga adalah biaya pendidikan. Kemudian yang keempat adalah biaya kesehatan. Insya Allah para perempuan yang ke pengadilan agama menuntut seperti ini, hakim khususnya di Pangkalan Kerinci ini tidak akan tidak mengenyampingkan persoalan tersebut. Karena saya yakin para hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini sudah sangat paham terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bahkan Bunda melalui SEMA juga Bunda sekarang sudah ada membolehkan nafkah anak itu ada harta jaminan untuk memenuhi nafkah anak. Harta suami ini dijaminkan. Benar. Kan seperti itu. Benar. Dulu juga nafkah lampau anak kan nggak boleh Bunda ya? Nah, sekarang juga bukan Bunda, dari SEMA kita juga sudah diakomodir kan Bunda, bahwa boleh dituntut juga nafkah lampau anak. Nah, artinya kan perkembangan ini yang memang ya kita pengadilan agama sangat memikirkan hak perempuan dan anak. Itulah buktinya bahwa kita perempuan sekarang ini, karena itu kan sudah menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan itu wajib untuk diimplementasikan ke bawah. Nah, manakala ada para ibu-ibu yang ada di wilayah hukum Pangkalan Kerinci ini yang tidak diakomodir terkait dengan itu, tolong sampaikan ke kami. Kan di setiap di pelayanan itu kan ada nomor pengaduan. Tolong diadukan, bukan diadukan ya, tolong disampaikan kepada kami untuk kami menyampaikan seperti itu. Karena bagaimana supaya kita memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, mumpung saya ingat, Adinda, saya mengharapkan kepada seluruh perempuan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkalan Kerinci bahwa saatnya kami gencar-gencarnya untuk memberitahukan kepada para ibu-ibu bahwa ada hak-hak para ibu yang akan dituntut di pengadilan. Betul. Saatnya sekarang kami juga memaksakan kepada para ibu-ibu untuk menuntut haknya. Berani artinya harus berani menuntut, benar. Harus berani.
Apalagi kalau seorang ibu tidak punya pekerjaan, dari mana ibu mendapatkan nanti uang untuk bisa memberikan nafkah, untuk menyekolahkan anaknya? Betul. Kalau kita tidak memaksakan kepada para suami ibu ini untuk memberikan hak-haknya kepada anak-anak tersebut. Pernikahan dini. Wah. Nah, nikah di bawah umur dengan berlakunya undang-undang ketika ada perubahan Bunda di 174 ketika berubah jadi 16 2019 dengan ada penambahan usia. Usia. Ini kalau di masyarakat perkotaan Bunda, mungkin di Jakarta, di kota-kota besar, mungkin di Jawa kayak gitu, mereka pemikirannya bahwa ya menikah itu ketika di usia mapan udah biasa berpikir seperti itu. Tetapi beda hal Bunda ketika di kampung-kampung Bunda. Jadi rata-rata masyarakat kadang sudah tamat SMA itu Bunda udah merasa wah udah malu nih kalau nggak nikah kayak gitu Bunda, kalau nggak kuliah gitu kan Bunda. Nah fenomena ini kadang memang banyak Bunda terjadi. Jujur saja banyak terjadi di kampung-kampung. Di Pangkalan Kerinci juga banyak. Banyak Bunda. Karena di kampung-kampung masyarakat kita kalau nggak sekolah lagi ngapain juga kan, kalau apalagi udah tamat SMA Bunda. Nah fenomena ini terjadi Bunda. Nah ini bagaimana Bunda menyikapi ketika ada perkara misalnya dispensasi nikah, bagaimana pedoman kita para hakim ini jangan sampai ada istilah gini Bunda, oh sudah ajukan saja mudah kok, hakimnya pasti ngabulin gitu. Apalagi mau ngomong Bunda ada tanda kutip, kalau mau cepat dikabulin apa? Ya udah berbuat aja lah, perbuatan terlarang, hamil pasti dikabulin. Nah, ada stigma seperti itu kan Bunda. Nah ini gimana Bunda menyikapinya? Baik. Terkait dengan perkawinan anak di bawah umur ini sudah menjadi isu, bukan isu nasional lagi, tapi isu dunia. Isu dunia. Ya. Bahwa ternyata perkawinan anak di bawah umur di Indonesia ini sangat banyak. Dari BSN, Badan Statistik Nasional, perkawinan anak di bawah umur berkisar 330 sekian ribu. 1 tahun itu Bunda? Perkawinan anak di bawah umur. Tetapi yang ke pengadilan agama dari 303.000 sekian itu hanya sekitar 64.000 yang masuk ke pengadilan. Jadi kalau dipresentasikan yang sadar hukum, karena kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang ke pengadilan agama ini adalah masyarakat yang sadar hukum. Betul. Iya kan? Yang mau mengurus sesuai dengan hukum hanya 20%. Wow. Dari 300 berarti ada sekitar berapa ya? 300 berarti ada sekitar 200.000 sekian yang tidak ke pengadilan agama, tidak terdeteksi oleh pengadilan agama. Nah, inilah yang menjadi fenomena dan menjadi viral di Indonesia, bahwa perkawinan anak di bawah umur ini sangat banyak, tetapi yang terdeteksi ini hanya sekitar 20%. Itu pun yang 20%, kami pengadilan agama dikatakan bahwa ternyata pengadilan agama dalam hal ini para hakim mempermudah, sangat setuju, bukan mempermudah dulu, sangat setuju perkawinan anak di bawah umur. Buktinya rata-rata dikabulkan. Yang masuk, udah ya? Iya, yang masuk ke pengadilan agama. Jadi kalau ada perkara, contohnya ada 10 permohonan yang masuk, 9 dikabul, 1 itu dicabut ataukah ditolak atau di NO. Nah, ini memang saya sangat maklumi bahwa kami dalam menyidangkan dispensasi kawin ini sudah ada perma terkait dengan bagaimana tata cara dalam menangani permasalahan dispensasi kawin. Sudah ada perma nomor 5 tahun 2019. Betul. Tetapi dengan adanya seperti ini, sudah ada perma kami, tetapi kami juga dinilai oleh yang lain, apakah dari LSM, apakah dari kementerian yang lain, bahwa pengadilan agama ini ternyata setuju dengan perkawinan anak di bawah umur. Padahal kami ini kan benteng terakhir. Iya, betul. Kita pengadilan agama ini benteng terakhir loh. Jadi seharusnya mulai dari hulu sampai di hilir. Pengadilan agama ini hilir. Iya.
yang saya selalu katakan bahwa ada benteng-benteng yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya kan? Jangan seolah-olah hanya peradilan agama. Hanya pengadilan agama yang dikatakan bahwa pengadilan agama pro kepada perkawinan anak di bawah umur. Betul. Padahal kami ini sudah punya aturan loh. Kami sudah punya perma bagaimana tata cara dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Nah, dengan viralnya kemarin itulah yang kami pengadilan agama dikambing hitamkan. Iya. Sementara ini ada benteng-benteng yang lain yang punya tanggung jawab tetapi tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Kontrol masyarakat ya, baik secara institusi juga. Contohnya, karena memang yang naik di data-data yang naik di kami di Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan itu, yang lebih banyak melakukan perkawinan anak di bawah umur ini adalah yang memang sudah tidak bisa dikontrol, sudah tidak bisa dipisahkan. Mereka sudah pergaulannya sudah jauh, iya kan, sudah seperti layaknya suami istri. Betul, benar. Nah, siapa yang punya tanggung jawab seperti itu? Bukan pengadilan agama, karena mohon maaf kami tidak punya tenaga penyuluh untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa janganlah kamu melakukan pergaulan bebas, janganlah kamu biarkan anak-anak kamu itu untuk selalu bersama-sama dengan yang bukan muhrimnya. Kami tidak punya penyuluh. Ada kementerian lain yang punya penyuluh. Dan yang lebih lagi adalah terkait dengan kemiskinan. Kenapa sampai orang tua ingin cepat menikahkan anaknya? Karena dia mau terlepas dari tanggung jawab, karena dia tidak punya lagi tidak punya kekuatan untuk menanggung anaknya yang ini tadi. Sehingga dia paksakanlah dia menikahkan dengan seorang laki-laki, itu pun yang calonnya juga ini belum punya, cuman keluarganya, orang tuanya saja yang kaya. Tapi kan bukan seperti itu, Perma nomor 5 bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sudah melakukan sejauh itu sudah hamil. Nah, di Perma kami itu, di Perma nomor 5 itu, apakah karena faktor hamil ini dikatakan bahwa itu adalah kepentingan terbaik untuk anak? Kan ada di pasal 12 itu, Linda, bahwa kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga dikatakan bahwa bisa untuk diterima. Nah, inilah juga kepada adik-adik saya para hakim ini supaya kita jeli. Kita bagaimana menafsirkan Perma nomor 5 yang selalu saya katakan bahwa para hakim manakala benar-benar memahami Perma nomor 5, maka saya yakin dari 10 permohonan itu hanya 2-3 yang dikabulkan, semuanya ditolak. Ya, berarti jangan berpikir bahwa wah nanti bahaya nih kalau nggak dikabulkan gitu kan. Artinya bukan hanya melihat itu. Apalagi kalau sudah hamil, kasihan, orang tuanya malu, masyarakatnya malu, kemudian anaknya juga malu. Nah, kita kembali lagi, itulah resiko yang punya kita tanggung jawab bersama, bukan hanya pengadilan. Dan saya pastikan, insya Allah para hakim ini sudah mulai berubah mindsetnya bahwa hamil pun tidak mesti untuk diberikan izin untuk kawin, dikabulkan permohonannya. Karena saya ingin benar-benar para hakim memahami tentang kepentingan terbaik untuk anak. Apakah benar keyakinan seorang hakim itu benar-benar bahwa kalau dia diberikan izin untuk menikah, apakah benar kepentingan terbaik untuk anak ini? Ataukah karena mau melindungi anak yang di dalam perut si perempuan ini? Kalau saya katakan itu bukan kepentingan terbaik untuk anak. Karena memang kewenangan pengadilan agama ada juga terkait dengan asal-usul anak. Jadi apakah manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar kalau kita berikan izin atau tidak? Sementara ini potensi anak ini yang memang belum siap, potensi nanti ini juga yang akan melakukan perceraian, karena mereka belum bisa untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Si laki-laki juga ini belum bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang suami, sehingga akan berisiko untuk akan
akan terjadi nanti, apakah KDRT, apakah pertengkaran, ataukah pembiaran, tidak melaksanakan tugasnya seorang, bagaimana layaknya seorang suami, tidak melaksanakan bagaimana layaknya seorang istri. Nah, itu akan terjadi lagi nanti ke depannya. Jadi saya kira sahabat peradilan zamannya sekarang ini tidak lagi bagaimana kita manakala ada masyarakat yang seperti itu langsung dikabulkan. Kita lihatlah benar-benar perjelas, karena di dalam Perma nomor 5 juga itu ada salah satu pasal bahwa benar-benar kita mendengar apa kata si anak itu. Betul. Karena kalau saya lihat hakim selama ini hanya mengatakan bahwa apakah kamu siap, tidak seperti itu. Harus hakim posisinya benar-benar memberikan edukasi yang terbaik, menggali kepada anak itu. Kasihan generasi-generasi kita. Tapi kalau dibiarkan. Memang gitu Bunda, ada beberapa kasus yang saya temui Bunda. Kadang diizinkan kita dispensasi nikah, kadang nggak lama, 2 tahun kemudian cerai. Dengan alasan berbagai macam. Karena memang istilah saya gini Bunda menyebutnya, bahwa Anda ini masih kategori anak, tetapi anak mempunyai anak. Jadi kalau istilah saya sering bilang kayak gini Bunda, anak kuadrat gitu. Anak kuadrat seperti itu Bunda. Inilah masalahnya Dinda. Apalagi kita ini sudah melakukan MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya sangat mengharapkan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebelum diproses, bukan kita tolak loh, tapi sebelum diproses permohonannya itu, kalau bisa berikan kesempatan kepada yang tadi saya bilang benteng-benteng, berikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan untuk mengedukasi, karena kita tidak punya keahlian untuk melihat apakah anak ini nantinya ini akan bisa, rahimnya sudah bisa untuk menampung bayi. Berikan kesempatan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan untuk memberikan rekomendasi apakah anak ini sudah bisa. Kemudian yang kedua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka itu punya psikolog di situ. Betul. Mereka bisa nanti memberikan edukasi yang maksimal. Mereka bisa memberikan penasehatan maksimal bahwa kalau kita nikah begini tanggung jawab kita. Begini, memberikan edukasi. Betul. Yang tadi saya katakan kecil tadi kan Bunda ya, istilah jangan sampai nikah gitu. Karena memang efeknya memang banyak kan Bunda seperti itu. Kalau saya katakan begini, kita pemerintah, permasalahan ini tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kita ini Pengadilan Agama pemerintah, Dinas Kesehatan pemerintah, Kementerian Agama pemerintah. Jadi kita berikan pemerintah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya untuk memberikan edukasi. Ayo kita bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Jangan Pengadilan Agama sendiri yang disalahkan, yang memang punya kewenangan dan punya benteng. Itu pun Pengadilan Agama saya katakan jangan bobol benteng kita ini. Nah, ada beberapa contoh yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ternyata keterlibatan pemerintah daerah ini sangat berpengaruh untuk menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Saya contohkan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Wali Kota Makassar itu sudah membuat aturan. Aturan nih. Iya, sudah membuat semacam perda lah kalau kabupaten ya. Kalau apa sih? Kota provinsi itu peraturan gubernur ya. Jadi khususnya di Wali Kota Makassar itu membuat aturan bahwa camat, lurah atau desa, RT RW itu punya komitmen. Sebelum mereka dilantik, maka
fakta integritas salah satunya adalah bagaimana menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Kalau memang banyak itu maka akan diberikan sanksi. Gitu. Nah, saya sangat mengharapkan juga di Pangkalan khususnya Pangkalan Kerinci ini ada juga aturan daerah ya, perda namanya itu, untuk bagaimana bersama-sama kita berkolaborasi untuk menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Kenapa saya katakan bahwa Pemda sangat punya pengaruh untuk menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur, karena ini menyangkut masyarakat. Betul. Jadi bupati punya kewenangan kepada camat, iya kan? Iya. Camat punya kewenangan kepada kelurahan dan desa. Betul. Kelurahan dan desa punya kewenangan kepada RT RW yang terdekat kepada masyarakat. Betul. Tentu RT RW yang mengetahui bahwa masyarakat ini atau si A ini selalu bersama dengan laki-laki lain. Mereka kan punya teropong, mereka yang melihat langsung. Berarti kontrol masyarakatnya budaya yang perlu diperkuat lagi gitu. Sehingga ada inovasi yang di Kota Makassar itu ada namanya senter warga. Inovasi itu senter warga, jadi warga itu di senter. Dilihat, di mata-matain budaya. Itu yang memakai itu adalah RT RW, lurah dengan desa yang memakai itu senter warga. Nah, saya mengharapkan juga di Pangkalan Kerinci seperti itu. Siap, nanti kita sampaikan Bunda ini ide bagus ini Bunda. Kami di Pengadilan Agama ini kan kami tidak punya senter ke warga kami bisa nanti dikomplain. Kami bisa ditegur. Loh, kewenangan apa ini Pak Ketua ke desa-desa masuk ke lorong-lorong sana menyampaikan, iya kan? Betul. Yang punya kewenangan itu adalah RT RW. Yang seperti di Kota Makassar itu, yang dirata-ratakan itu setiap tahun di Kota Makassar itu ada sekitar 500 perkawinan anak di bawah umur. Tetapi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar, dengan adanya inovasi yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak namanya Senter Warga, alhamdulillah sampai 2022 kemarin kami mendapatkan data hanya 32 yang melakukan perkawinan anak dari 500. Dari 500. Berarti efektif untuk kontrol sangat itu. Kontrolnya itu. Nah, inilah yang kami membuat kesimpulan bahwa ternyata yang lebih punya potensi untuk bisa menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur ini adalah pemerintahnya sendiri. Karena mereka yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang memang sudah persoalan yang memang sudah punya persoalan itu ke Pengadilan Agama, baru itu yang kita tangani. Karena mohon maaf, kita tidak punya kewenangan untuk itu. Kita tidak punya penyuluh. Betul. Yang punya penyuluh itu adalah Dinas Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga keluarga berencana, apa sih namanya itu? KB itu. Dinas KB itu tadi. Dinas apa sih namanya itu? Udah dilebur sekarang Bunda, udah masuk ke Dinas Perempuan dan Anak. Nah itu, jadi itu yang punya penyuluh. Kami tidak punya penyuluh. Yang sekali lagi saya mengatakan bahwa kami ini adalah benteng terakhir, kami ini adalah di hilir. Harusnya persoalan ini dari hulu sampai hilir. Nah, para sahabat peradilan, yang saya selalu katakan pada saat saya bersama dengan stakeholder yang lain dijadikan narasumber, saya selalu mengatakan bahwa penanganan perkawinan anak di bawah umur ini insya Allah akan bisa kita meminimalisir manakala seperti penanganan COVID kemarin. Terlibat semua. Hanya 2 tahun loh. COVID sudah tidak ada. Karena keterlibatan pemerintah pusat, presiden sampai kepada level RT RW itu menangani. Coba kami Mahkamah Agung dipotong anggaran kami rela menyerahkan. Itu buktinya bahwa kami juga punya kontribusi dalam penanganan COVID kemarin. Nah, seperti itu juga
penanganan COVID itu kita bersama-sama. Kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dari hulu sampai hilir, akhirnya COVID sudah tidak ada. Nah, kami mengharapkan juga perkawinan anak di bawah umur itu dari hulu sampai hilir bisa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengedukasi masyarakat. Betul, Bunda. Sehingga perkawinan anak di bawah umur, nah saya sampaikan bagaimana kedepannya generasi di Pangkalan Kerinci ini, manakala dibiarkan perkawinan anak di bawah umur yang menurut Dinas Kesehatan, anak yang melahirkan anak cenderung anaknya ini akan menjadi anak yang stunting, anak yang serba kekurangan gizi, kekurangan kecerdasan. Kemudian juga kemiskinan akan melahirkan kemiskinan yang baru. Coba, apakah yang punya kewenangan di wilayah Pangkalan Kerinci ini mau menjadikan kemiskinan baru? Ya, betul. Kemudian yang ketiga, kebodohan melahirkan kebodohan. Kalau kita biarkan perkawinan anak di bawah umur ini, karena akan melahirkan kebodohan baru, kan? Ya, betul. Tidak mungkin mereka melakukan perkawinan anak di bawah umur kalau dia pinter. Ya, pasti melahirkan. Nah, kami tidak menginginkan generasi di Pangkalan Kerinci ini akan terjadi yang tiga hal tadi. Betul. Anak melahirkan anak akan menjadi anak yang stunting. Bagaimana generasi nanti Pangkalan Kerinci? Kemudian kemiskinan melahirkan kemiskinan baru, kebodohan melahirkan kebodohan baru. Olehnya itu saya mengharapkan seluruh stakeholder yang memang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk perkawinan anak di bawah umur, ayo bersama-sama dengan Pengadilan Agama untuk menuntaskan, untuk meminimalisir angka perkawinan anak di bawah umur. Nah, saya kira itu, Dinda. Dasar, Bunda. Dasar. Jadi kesimpulan memang ada tiga hal, bahwa kalau anak melahirkan anak akan ada stunting, kan, Bunda. Kalau kebodohan akan melahirkan kebodohan baru. Kalau orang miskin akan melahirkan kemiskinan baru. Kalau memang tidak ditanggulangi secara tepat, kan, Bunda, seperti itu. Bunda, sebenarnya banyak hal yang harus kita kulik sebenarnya. Perbincangan ini sangat bermanfaat sekali, Bunda. Tapi memang waktu jual lah sebenarnya, Bunda, yang memang tanpa terasa 1 jam, Bunda, kita berbincang di sini. Iya, seperti itu, karena Bunda juga puasa hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu, Bunda, kami berharap jika seandainya memang ada kunjungan segala macamnya ke sini, Pangkalan Kerinci menunggu. Siapa tahu kita bisa melakukan perbincangan lebih jauh lagi, Bunda. Terus sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, Bunda. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah, Bunda, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Karena sebaiknya manusia yang bisa memberikan manfaat, dan itu ada pada diri Bunda. Kami yakin itu ada seperti itu. Kami selalu mendoakan Bunda senantiasa sehat seperti itu. Demikian Bisikar podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi panduan baik bagi masyarakat maupun terutama bagi hakim pengadilan agama, karena beliau ini memang berbicara berdasarkan kompetennya. Mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi manfaat buat kita. Akhir dari podcast ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.